Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada roti serta ikan. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana. Ini adalah mungkin salah satu keputusasaan dari para murid setelah mereka istilahnya dalam terombang-ambing dalam iman kebangkitan itu. Seolah-olah mereka merasa bahwa ya sudahlah, Tuhan sudah wafat, yang dikabarkan bangkit, maka mereka mau kembali ke kehidupan yang lama, yakni menjadi seorang nelayan. Maka Petrus memutuskan untuk menangkap ikan. Tetapi kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat mereka berangkat dengan keputusan mereka sendiri, mereka tidak menghasilkan apa-apa dalam pekerjaan itu. Pada saat Yesus berbicara dengan mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan," baru mereka mendapatkan ikan yang demikian banyaknya. Bahkan disebutkan di sana ikan 153 ekor banyaknya. Dan pada zaman Tuhan Yesus itu, jenis ikan yang ada itu ada 153 ekor. Atau 153 jenis ikan. Berarti seolah-olah ini sudah mengeruk seluruh jenis ikan yang ada di situ. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau mereka kembali ke pekerjaan dengan keputusan mereka sendiri, mereka tidak menghasilkan apa-apa, tetapi dengan sabda Tuhan saja mereka bisa menghasilkan seluruhnya seolah-olah. Jadi kata 153 ekor ini hanya simbol keseluruhan dari ikan-ikan yang dikenal pada waktu itu.
Ibu bapak, saudara terkasih, ada hal yang mujizat. Kita bisa melihat kalau ini perahu, ikan, walaupun jaring itu dari sebelah kanan atau kiri, itu sama saja. Karena ikan itu kan ada di istilahnya perairan di sini. Entah di bawahnya, entah di mana begitu. Tetapi pada saat para murid disuruh menebarkan di sebelah kanan, hasilnya banyak. Padahal dari kanan dan kiri sebetulnya jala itu bisa menangkap ikan. Tetapi sebetulnya yang mau diungkapkan adalah sabda Tuhan. Nah, ibu bapak sudah terkasih dalam Yesus Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya dalam kehidupan yang nyata, kita juga bisa kembali juga memulai aktivitas-aktivitas kita. Tetapi jangan itu adalah keputusan sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan penting kita. Supaya hasil yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus itu menyempurnakan usaha kita. Nah, ini sebetulnya pesannya. Dan pesan yang lain lagi adalah kita bisa melihat pengetahuan akan kehadiran Tuhan Yesus itu seringkali membuat orang menjadi dalam tanda kutip agak gila juga. Kita bisa melihat Simon Petrus. Simon Petrus menangkap ikan dengan istilahnya dengan tidak berpakaian, hanya mungkin dengan celana saja karena keringatnya banyak. Ini sesuatu yang wajar. Tetapi pada saat tahu bahwa itu adalah Yesus, dia pakai baju. Sebetulnya kalau pakai baju untuk menghadap itu pantas, tapi ini pakai baju terus nyemplung danau, ini kan sesuatu yang aneh. Karena orang kalau berenang itu pasti akan melepaskan baju, tapi Petrus malah pakai baju. Nah, sesuatu yang istilahnya mereka tidak lagi bisa berpikir seolah-olah. Kalau sudah ketemu Tuhan, mereka tidak lagi bisa berpikir. Mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip itu masuk akal. Lalu yang penting adalah cepat-cepat menghadap hadirat Tuhan dengan pantas. Maka Petrus pun itu menggunakan baju lalu nyemplung berenang menuju kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang sebetulnya bisa dikatakan Petrus itu agak gila juga, tetapi sebetulnya yang mau diungkapkan adalah kepantasan untuk menghadap sang gurunya, Tuhannya itu dengan pakaian yang layak dan pantas. Nah, sekarang bagi diri kita, kalau kita mau menghadap hadirat Tuhan, seringkali apakah kita juga layak dan pantas mengenakan pakaian dengan layak dan pantas? Pakaian yang pertama-tama bukan pakaian fisik, tetapi apakah hati kita itu juga layak dan pantas dulu untuk bisa menghadap hadirat Tuhan? Kita harus berusaha untuk memantaskan diri kita. Walaupun itu dikatakan orang lain agak gila juga. Tetapi yang jelas adalah kita harus memantaskan diri kita supaya layak dan pantas menghadap hadirat Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat menarik satu pelajaran dalam diri kita sendiri dari bacaan ini. Bahwa untuk menghadap hadirat Tuhan kita harus fokus dan tidak segan-segan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kepantasan untuk diri kita. Supaya kita layak dan pantas juga mendapatkan anugerah dari Tuhan. Selamat merenungkan.